Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk subbab berikutnya, yaitu tentang depresiasi. Nah, kenapa depresiasi ini saya kasih di awal? Karena hubungannya sama investasi awal. Jadi, ketika cash yang teman-teman bedah itu, ya nanti lihat investasi awal sudah ditentukan, ya. Otomatis investasi awal tadi berhubungan dengan barang yang kita beli. Nah, kenapa depresiasi di awal? Karena begitu barang itu dibeli, kita sudah mempertimbangkan nilai ekonomisnya. Nilai ekonomisnya ini berapa lama, berapa tahun kita pakai barangnya. Nah, nilai ekonomis itu nilai pakainya ya, sudah berapa lama ya kita pakainya ya. Apakah nanti ini kita hitung asumsinya adalah 3 tahun kita harus ganti, 5 tahun kita harus udah ganti karena mengalami penyusutan untuk barang-barang tertentu. Tapi ya tidak semua ya, yang dihitung minimal yang barangnya yang besar lah ya. Tidak misalnya teman-teman hitung sampai sendoke penyusutan, terus wajannya penyusutan, enggak. Tapi barang-barang itu cenderungnya adalah barang-barang yang investasinya itu dalam jumlah yang besar ya, yang dipakai terus-menerus. Seperti itu. Nah, sebelum itu kita melihat dulu ya, biaya penyusutan itu apa? Biaya penyusutan itu adalah biaya yang digunakan untuk mencerminkan penurunan nilai aset tetap ya, aset tetap bisnis seiring berjalannya waktu ya. Bisa juga ada misalnya Bu, usahanya ini ya udah pakai aja nih, kompornya masih bagus sampai nanti 5 tahun ke depan. Tetapi kita melihat kelayakannya, biasanya 5 tahun itu sudah ada penyusutan, sebaiknya itu bisa ganti. Nah, di sini adalah saatnya teman-teman mempertimbangkan tadi barang-barang yang mengalami penyusutan itu sudah dihitung dulu di awal bahwa ini prediksi saya 5 tahun ganti. Terus kemudian misalnya nanti sudah 3 tahun saya sudah ganti, seperti itu. Jadi itu dipertimbangkan di awal. Kenapa? Karena nanti ketika sudah ganti, otomatis kita lihat tinggal biaya untuk penyusutannya, nilai sisanya dari ekonomis dari barang itu udah berapa, nanti tinggal membeli lagi. Nah, itu kan juga harus dipertimbangkan di awal. Kalau kita tidak mempertimbangkan di awal, nanti kita tidak bisa membeli kembali, misalnya seperti itu. Nah, jadi kita harus melihat tahun keberapakah kita harus membeli kembali barang yang sudah kita investasikan di awal tadi, gitu ya teman-teman ya. Nah, contoh misalnya usaha laundry ya. Apakah mesin cuci ini mengalami depresiasi ya? Biasanya kalau bukan usaha, misalnya di rumah ya kita pakai terus ya, setiap hari kita pakai terus toh. Nah, di sini juga kita kalau misalnya punya usaha laundry ya, ini kita harus pertimbangkan. Kenapa? Karena setiap hari mesin cuci itu kita gunakan bahkan berkali-kali. Kalau usaha di rumah, kalau kita punya mesin cuci di rumah, mungkin sehari sekali pakai. Tetapi kalau laundry itu bisa sampai beberapa kali pakai, kan kasihan. Kalau misalnya kita hitung nilai ekonomisnya, kita pertimbangkan, wah 3 tahun harus ganti nih kalau dalam usaha. Tapi kalau misalnya usaha kita misalnya di rumahan, bisa jadi 5 tahun baru ganti. Tapi kalau usaha kita nerima laundry ya setiap hari dipakai sampai 5 kali sampai 6 kali, ya kasihan kayak gitu ya. Ini teman-teman nanti kalau yang dapatnya adalah cash finance tentang laundry, maka kita harus mempertimbangkan kapan dia mengalami depresiasi. Nah, teman-teman, di sini ada 2 ya metode yang dipakai untuk depresiasi ya, menghitung depresiasi ya. Di situ ada metode garis lurus, dan yang kedua adalah ada contohnya metode saldo menurun. Yang biasa digunakan dan mudah digunakan itu adalah metode garis lurus. Kenapa? Karena dia hanya metodenya membagi nilai aset tetap ya dengan umur ekonomisnya. Jadi nanti harga pembeliannya teman-teman menghitungnya adalah ketika investasi awal aku belinya berapa. Oh, harganya berapa dikurangi nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Nah, bagaimana kita menentukan nilai sisa dan umur ekonomisnya? Kita lihat contoh berikut ya. Jika teman-teman membeli di usahanya nanti mesin cuci seharga 5 juta, dengan nilai ekonomisnya kita prediksi karena tadi dia bekerja terus setiap harinya 5 kali ya, kita bisa menentukan 5 tahun udah usang nih ya, udah
udah tidak, ya masih layak tapi tidak maksimal misalnya kayak gitu. Nah makanya kita mempertimbangkan nilai residunya ketika 5 tahun ke depan harganya wes 500.000, ini 500.000 ya saya anggap masih terlalu besar ya, biasanya udah dihitung 100 kayak gitu ya. Nah biaya penyusutannya tadi bagaimana kita ngitungnya? Berarti 5 juta kurangi 500 dibagi 5, berarti biaya penyusutannya adalah 900.000 per tahun. Nah itu teman-teman harus mempertimbangkan ini, karena nanti kita akan melihat kelayakannya apakah usaha ini layak atau tidaknya ya dengan adanya biaya penyusutan. Nah untuk saldo menurun ini dihitung ya, ini metode yang kedua. Ini dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai aset tetap yang tersisa setiap tahunnya. Ya, jadi biasanya persentase penyusutan yang digunakan itu 2 kali penyusutan garis lurus, sehingga nilai asetnya itu lebih cepat menurunnya seiringnya berjalannya waktu. Nah ini memang agak rumit ya. Contohnya tadi mesin cuci, teman-teman belinya adalah 5 juta. Ya, 5 juta dikali kita prediksinya tingkat penyusutannya per tahunan itu 20%. Maka nanti ngitungnya 5 juta dikali 20% dulu, 1 juta kan untuk tahun pertama. Untuk tahun kedua berarti 5 juta dikurangi 1 juta dikali 20%, 800.000. Selanjutnya seterusnya itu sampai tahun kelima. Nah biasanya ini memang jarang dipakai, yang biasa dipakai adalah metode garis lurus seperti itu ya. Jadi ini contohnya, nanti teman-teman memprediksi ya. Misalnya ini adalah mesin pembuatan tas ya, mesin pembuatan tas. Jadi di sini ada mesin jahit ya, mesin obras, harganya sekian. Kita sudah memprediksi nilai ekonomisnya. Nilai ekonomisnya bagaimana? Teman-teman sendiri yang menentukan nantinya. Di cash finance ditentukan, aku mau segini Bu. Nah nanti biaya penyusutan kita hitung per tahunnya berapa. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di situ ya, sama halnya tadi aset-aset yang teman-teman beli, nilai aktiva tetapnya berapa, nilai ekonomisnya berapa, nah nilai sisanya yang berapa kita inginkan. Kalau metode garis lurus tinggal dikurangi saja ya, dikurangi dibagi nilai umur ekonomisnya, sehingga perhitungannya seperti ini gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu dari saya. Nah nanti diskusi ya di cash di finance-nya adalah diskusi investasi awal, modal kerja dan depresiasi pada industri kreatif yang ditentukan. Jadi teman-teman monggo cash yang sudah dikasih sama teman-teman itu dikerjakan sesuai dengan arahan investasi awal, modal kerja dan depresiasi. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.